Hai orang dalam, kenalin nama gue Reyhan, gue biasa dipanggil Ray, atau sahabat gue yang satu itu manggil gue Mang Ehan. Gue mau bercerita tentang Vespa gue. Gue mau bercerita tentang Vespa ketiga gue kasih nama Enrico. Kenapa gue kasih nama Enrico? Karena pas pertama kali gue dapet ini motor, dia tuh full original, kayak baru keluar dari dealer. Dan pas gue bertransaksi dengan orangnya, gue lihat semua dokumennya, memang benar ini motor keluaran dealer ternama lah di Bandung. Dulu kalau nggak salah namanya Sartika Motor. Itu gue dapat benar-benar full original, dan sampai sekarang gue dandanin ya kayak gini penampakannya. Vespa ini udah cukup lama nemenin gue, mulai dari gue kuliah sampai sekarang bekerja. Gue inget banget dulu gue pakai motor ini setiap hari, bahkan gue pulang kampung pakai motor ini karena dulu gue kuliah di Bandung, kampung gue di Garut. Itu benar-benar tiap weekend gue pasti bawa ini motor pulang kampung. Singkat cerita ya udah banyak menemani gue di kuliah, banyak juga nih orang-orang yang udah gue bonceng pakai motor ini. Kemudian setelah lulus kuliah, gue bekerja di Jakarta. Tetap gue bawa motor ini kemanapun itu gue bekerja. Jadi setelah lama berkendara di Bandung, gue mengikuti banyak organisasi, kuliah, ya bertahan juga sampai gue bekerja di Jakarta. Gue pertama kali kerja di Jakarta 2017, gue bawa motor ini, benar-benar gue pakai dari Bandung ke Jakarta. Nah, sebenarnya yang paling berkesan lagi di Jakarta ini, dia memang benar-benar dipakai harian. Gue banyak kenal komunitas, gue banyak kenal orang-orang, gue bisa dekat dengan orang-orang di kantor gue gara-gara Vespa ini. Karena motor ini benar-benar bisa gue gunakan kemana aja, banyak banget lah. Gue ngikutin touring pakai ini motor. Gue udah touring pakai ini motor dari kuliah itu paling jauh gue ke Jogja sama teman-teman kampus, kemudian pas kerja paling jauh ke Bali. Jadi itu cukup berkesan sih. Dari kantor sekitar ada 20 sampai 25 motor lah gue ke Bali. Motor ini motor paling sehat dan reliable buat digunain. Terus ada juga cerita touring sama teman-teman orang dalam juga, kita touring ke Garut. Nah, itu hal yang paling seru menurut gua. Kenapa? Karena banyak keunikan terjadi sama orang-orang dalam sini. Dari pertama kita start dari Jakarta, terus waktu itu kita touring ke Garut, ke rumah gua. Jadi di situ ada sekitar 8 atau 10 motor yang ikut. Ada yang boncengan, ada yang sendiri. Nah, itu kakak senior kita yang pertama kali terkena trouble pada saat itu. Knalpotnya copot di jalan. Jadi kita tunggu-tungguan sampai ngantuk nungguin itu motor beres. Kemudian udah kita jalan lagi ke Garut. Karena kita jalannya malam dari Jakarta, banyak banget orang yang ngantuk. Termasuk teman kita, Pak Joni, yang sepanjang jalan itu tidur. Jadi mau gak mau kita harus iring-iringan ngejagain Pak Joni ini nih. Tuh, pas perjalanan touring ke Garut, ternyata tanpa disadari motor gue yang bermasalah. Saat itu seal krek as gue bocor, jadi oli yang ada di mesin itu ikut ke ruang pembakaran. Jadi ya setiap jalan berapa kilo ya, kira-kira 5-10 kilo gue harus ngisi oli. Situ yang bikin lama lagi. Jadi ya perjalanan Jakarta Garut yang biasa gue tempuh kalau pulang kampung itu sekitar 6 jam, itu bisa jadi 10-12 jam. Gue inget banget
gue ketemu matahari itu di perbatasan Garut sama Bandung, dan di situ semua orang matanya udah wah gila, udah pada hitam, tapi happy juga karena di sepanjang perjalanan kita nggak ngeluh, nggak banyak marah-marah ke orang, kita saling ngejaga. Gue inget banget waktu itu kita makan di daerah Rancaikek, itu benar-benar semua orang pada kelaparan, jadi semua orang makan dulu di sana, kemudian kita lanjutin lagi perjalanan. Seru lah touring dengan sesama pengguna Vespa, mau komunitas ataupun enggak, itu hal yang paling seru yang pernah gue alami dalam hidup. Terus mungkin kalau cerita touring lagi, kita pernah touring ke Cianjur bareng-bareng sama orang-orang dalam. Gue inget banget sahabat gue yang satu itu, si Zam-Zam Tea, dia kan domisili Bandung. Terus ada info kalau kita mau touring ke Cianjur. Secara geografis, Cianjur itu ada di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. Ini orang emang gila. Dia dari Bandung bukannya nyamperin ke Cianjur, dia nyamperin ke Jakarta dulu. Dengan alasan dia mau servis motor dulu sebelum berangkat. Itu hal yang paling gila yang pernah gue dengar. Kenapa harus ke Jakarta dulu? Kenapa nggak kita ketemu di Cianjur? Dan di situ memang kebersamaannya sih yang paling berasa pas saat touring itu, kebersamaan. Terus ya touring Bali tadi gue udah cerita sama teman-teman kantor, udah seru karena jaraknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, karena kita start dari Kediri, kita lewat Bromo. Di situ benar-benar ketahanan motor lu diuji karena banyak banget tanjakan yang harus kita lewati. Jadi ya itu benar-benar salah satu cara buat uji kendaraan lo sehat apa enggak. Dan ternyata benar, banyak banget, ya ada 2 atau 3 motor yang trouble pas saat nanjak di Bromo. Ada yang sampai towing, ada yang sampai harus dibongkar di tempat. Vespa ini ya banyak banget pengalaman karena udah dari 2015 lah. Dari 2015 sampai sekarang 2024, gue nemuin banyak pengalaman sama Vespa ini. Termasuk gue bawa sahabat gue ke dalam gitu. Jadi pertama kali gue ke Jakarta, gue nggak tahu bengkel yang bagus di mana, sempat banyak ditipu orang. Aki gue juga waktu itu bermasalah sama aki lah, kelistrikan. Terus akhirnya gue nemuin dalam ini, dan sekarang penampilan motor gue kayak gini, nggak kampungan kayak dulu lah, pakai knalpot racing, terus nggak pakai spion, ya nggak kurus lah. Sampai gue menetap di sini di Jakarta, dan ya gini, gue mengurusi kendaraan gue. Dulu motor gue nggak terawat, gue kenal sama Pak Babon, gue belajar moles, akhirnya catnya jadi utuh kembali dengan cat yang original. Dan ya cukup mengkilap lah kalau dibandingin Excel yang kemarin ada di postingan juga nih. Terus kalau untuk cerita dimana gue pakai Vespa ini sih lebih ke harian sih, jadi udah terlalu banyak lah kenangan-kenangan gue sama motor ini. Dari mulai gue cuman punya motor, terus punya motor lagi, punya kendaraan lain. Jadi ya bisa menyebut rezeki dan juga ya memberikan kenangan di hidup gue. Ya, kalau gue ditanya kenapa Vespa, gue udah terbiasa hidup susah. Jawaban apa? Dari dulu waktu gue pertama inget banget gue dulu SMP, gue minta beliin motor karena teman-teman gue pada saat itu lagi rame pakai motor Mio, motor Matic baru keluar, rame banget. Gue minta motor itu, tapi nggak dikasih.
Hasil bokap gue pergi ke rumah kakek gue buat buka gudang, dan ternyata ada Vespa pertama gue tuh, lungsuran dari kakek dan bokap, Vespa Super tahun 73. Pas SMP gue diketawain banget tuh pakai motor itu, karena emang ya motor udah lama di gudang, dibenerin dikit-dikit, perlahan-perlahan dibenerin. Ya itu Vespa pertama gue, dan sampai akhirnya gue kuliah. Pada saat itu gue keterima di Universitas Negeri, dan dimana orang tua gue selalu memberikan reward lah ketika gue mendapatkan prestasi. Pada saat itu gue bebas memilih salah satu motor untuk merantau lah kuliah. Pada saat itu tahun 2014 gue ingat banget, masih rame zaman pada pakai motor Ninja dulu. Temen gue pada beli Ninja, cuman gue selalu ingat gue nggak boleh nyusahin orang tua. Daripada gue beli Ninja ya punya cicilan gitu ya 1 juta sebulan, ini gue beli Vespa 1 juta, satu Vespa 1 juta saudara, bukan 1 juta per bulan ya tuh. Dan ya terusan sampai sekarang jadi hobi, terus udah kerja, udah tahu cari uang, gue jadinya kepo sama Vespa lain. Gue tuh dulu pengen banget buat beli salah satu Vespa yang memang dulu gue pernah ditawarin beli, tapi pada saat itu bengkel, terus teman-teman gue nggak ada yang punya, jadi gue nggak beli itu Vespa. Salah satunya Vespa PTS. Jadi dulu gue sempat ditawarin tahun 2008 2009 Vespa PTS 7,5 juta. Tapi karena posisi gue di Garut, bengkel juga nggak ada yang mumpuni, terus waktu itu spare part juga susah, gue akhirnya nggak jadi beli itu motor karena bokap gue ngomel, ngapain beli motor kayak gitu, di sini nggak ada orang yang bisa benerin, nggak ada orang yang beli, ya udah kesempatan itu hilang aja gara-gara itu. Dari awal beli memang ini Vespa gue dulu original look, spion itu pakai spion pendek, terus masih ada sarung di tepongnya, terus velg juga velg besi, ban juga pakai IRC. Nah, ada fase dimana gue ya agak kampungan dikit lah, bukan kampungan lah ya, gue terlalu mengikuti teman-teman gue dulu. Gue ganti knalpot racing, terus cacing belum tuh. Dulu paling ya itu knalpot racing, terus pakai trim segala macam, yang pada akhirnya gue sadar gitu, ternyata aksesoris yang gue pasang tuh malah merusak motor gue sendiri gitu. Footstep itu dulu sempat jadi bahan renungan gue sendiri sih, ternyata aksesoris yang gue suka, yang gue pasang dulu tuh merusak motor gue sendiri. Sampai akhirnya gue sadar, dari mulai knalpot racing yang bikin motor gue boros banget, gue ganti standarnya. Terus gue pasang spion tinggi PX Euro, karena gue banyak referensi dari luar negeri. Jadi pas awal mulai Instagram udah mulai rame tuh, gue cari-cari referensi dari Instagram, kemudian dari web. Dulu mulai rame SIP, gue cari inspirasi dari SIP juga. Ya akhirnya pelan-pelan berubah lah, yang mana part lokal kita ganti gitu. Ingat banget pertama kali gue beli motor ini, part pertama yang gue ganti adalah kopling. Karena pas gue cek ke bengkel, koplingnya itu dia mata 6, yang harusnya kopling kecil lah, harusnya dia kopling besar. Gue ganti itu. Terus semenjak gue di Jakarta, gue juga banyak melihat motor-motor Vespa berseliweran, dan menurut gue banyak yang memang menganut original style gitu. Kayak ya sekarang ini dibikin simple tapi reliable gitu. Jadi gue pakainya pun nggak worry, nggak khawatir macet, mogok, saat macet juga masih nyaman. Itu sih. Paling di sektor kaki-kaki gue ganti velg 12 aluminium, dan di sektor permesinan yang pastinya. Mesin ini udah pernah turun mesin sekali gara-gara yang gue touring ke Garut, seal kerkas bocor, jadi gue sekalian ganti stang seher, bearing,
biar motornya makin enteng dan ngacir. Nah, dulu tuh gua sangat mengagumi dan menyukai uh, pop culture lah, dan juga apapun yang berbau British. Jadi dulu tuh kiblatnya gue nonton pertama kali itu Quadrophenia, kalau teman-teman tahu. Jadi gue dulu nonton Quadrophenia, gue terinspirasi banget dari cara mereka berpakaian, cara mereka mengendarai skuter mereka. Ya walaupun bukan Vespa, tapi ada beberapa Vespa yang memang menarik buat gue lihat. Dan sampai sekarang ya udah jadi way of life. Buat teman-teman yang emang baru nyemplung atau baru suka Vespa, jangan takut lah, karena di tahun 2024 ini spare part Vespa tuh sangat banyak, lu bisa beli sendiri ataupun dengan rekomendasi orang itu lebih baik, karena dengerin pengalaman orang tuh banyak insight baru lah. Contohnya kayak gue dulu berprinsip ya udah pakai spare part original, maksudnya Ricambi yang memang udah gue pengennya original. Tapi ternyata setelah gue dengar dari orang-orang yang berpengalaman pakai, ternyata nggak harus selalu original kok, bisa nyesuaiin sama budget lo. Dan gue yakin kalau lu udah tahu penyakit Vespa lu apa, lu akan lebih tenang untuk mengendarai Vespa. Oke, itu sekian cerita Vespa gue. Gue harap lo bisa ngukir cerita bersama Vespa kesayangan lo, layaknya gue dengan Vespa kesayangan gue. Dan jangan lupa, mari bervespa, mari berkarya. Oke, bye.